saat itu Hmm. mendirikan Gerakan Pemuda Reformasi. Wah, keren banget Yang nih. itu cikal bakal dari seminar-seminar pembentukan Provinsi Banten. Makanya Oh. ketika panennya berhasil, dia punya kendaraan, dia bayar pajak. Kalau panennya Mm-mm. gagal, mereka juga kan Nah, ini boro-boro yang buat berbeda bayar. dari UPT Iya, lainnya ya. Ha. boro-boro buat bayar pajak, buat makan aja karena gagal panen. Heeh. Ya. Apalagi kemarin kan sempat El Nino gitu kan, Iya. ada kemarau juga. Kita agak, tapi alhamdulillah walaupun kita datang itu disangka dari pihak leasing. Oh. Pak, kendaraan ini udah nggak ada, udah pindah tangan, Heeh. gini macam. Heeh. Nah, kita kan ada prosedur semua Ketika. Pandeglang. Oh gitu. Di Samsat aja nih, di Nih wilayah Samsat sini nih aja. hujan, naik kita arah pulang, kebetulan saya pulang balik Serang Heeh. Pandeglang, Iya. alun-alun panas. Oh gitu. Jadi di sini aja hujannya nih. Di sini hujan. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashipa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, di pagi yang cerah ini, saya sedang berada di kantor Samsat Pandeglang ya. Langsung bersama Bapak Kepala Samsat Pandeglang, Pak Epi Safiullah. Selamat pagi Pagi, Bapak, gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Kesibukannya gimana Pak Epi ini? Ya kesibukannya seperti biasa, Heeh, rutinitas pagi kantor. absen, ngontrol Heeh. teman-teman di Ya, normal-normal pelayanan, aja ya normal normal aktivitasnya gitu ya. ya. Oke. Oke nih, Pak Epi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak Eh, seputar perpajakan khususnya kendaraan ya, karena ini mm, mm. Samsat di daerah Pandeglang. Tapi sebelum itu kita ingin mengenal latar belakang atau kita ingin mengenal lebih dalam nih, bagaimanakah sosok Pak Epi Safiullah ini? Mungkin bisa diceritakan Pak kepada sobat Ekbis di rumah, bagaimana profil Pak Epi, mulai dari latar belakang pendidikannya, aktivitas organisasinya mungkin, dan juga bagaimana perjalanan karir Pak Epi ini nih sampai saat ini berada di titik menjadi kepala Samsat Pandeglang ini. Ya. Baik, terima kasih Sobat Ekvis. Mudah-mudahan pada hari ini sehat semua. Amin. Insya Allah Sobat Ekbis pada sehat bugar Pak. Amin, 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 amin. Mungkin Mm-mm. saya koreksi sedikit ejaan nama. Kalau Oh nama gitu. tulisan Epi Safiullah, tapi di ejaknya ini kalau bahasa Arab pakai short. Jadi Oh, Epi oke. Sofiullah. Oh dibacanya Epi Sofiullah. Iya, Oke, ejaan. ralat ya ini Iya. Sobat Ekbis. Kalau emang tulisan betul, kalau Heeh. tulisan pakai A gitu, Tapi Safiullah, dibacanya dibacanya Sot ya. Sofiullah gitu. Kata orang tua sih begitu. Heeh. Saya dari keluarga 7 bersaudara. Wow. Kebetulan saya anak Putra ke? ketiga, Mm-mm. jadi punya adik 3 dan baru kemarin 1 meninggal. Eh, Dari keluarga biasa-biasa saja, Mm-mm. gitu kan. Almarhum orang tua, bapak dulu seorang guru agama. Hmm. Dari guru agama karena dapat mertua pengusaha, jadi ikutan jadi usaha Pengusaha juga, juga. itu almarhum abah. Mm. Eh, Orang tua memang fokus menyekolahkan anak-anaknya, pengen minimal S1 Hmm. gitu kan. Semua harus Berpendidikan, pendidikan. iya. Dan alhamdulillah saya menamatkan S1 di, dulu unik, saya masuknya di IAIN Mm-mm. SGD, Fakultas Syariah SGD Bandung yang ada di Serang. Jurusan apa tuh? Jurusan Perdata Pidana Islam. Hmm. Waktu saya daftar. Mm-mm. Tapi ketika menjelang akhir berubah status Oh dari gitu. IAIN menjadi STAIN gitu Oh kan, iya. jadi STAIN, dan saya selesainya di STIN bukan di IAIN gitu kan. Oh. Masuknya IAIN, keluarnya Beda, iya. STIN gitu kan. Tapi itulah. Ya karena resiko sendiri, karena ada salah satu ucapan saya yang Hmm. mengakibatkan seperti Nah, itu menarik nih. gitu kan. Kenapa nih? Gimana nih perjalanan saat kuliahnya nih, Pak Epi? Kuliah kebetulan saya aktif di organisasi kemahasiswaan. Mm-mm. Apa tuh? Saya di HMI, Heeh. Himpunan Mahasiswa Islam. Heeh.
Selain di HMI, kebetulan kita juga dengan beberapa tokoh-tokoh muda saat itu mendirikan Gerakan Pemuda Reformasi, Wah, keren banget yang nih. itu cikal bakal dari seminar-seminar pembentukan Provinsi Banten. Makanya Oh. ketika rapat paripurna Dewan HUT Banten itu pasti disebutkan ada seminar GPRI menggagas pembentukan Provinsi Banten. Kita undang Pak Rias Rasid, Pak Yusril waktu itu. Dan ya ada kalimat ucapan saya yang apa namanya agak nyeleneh mungkin Oh. ya, mungkin karena masih Apa nih ucapan muda gitu kan, nyelenehnya nih? jadi sempat Pak Epi keucap muda ini pernah menyeletuk apa nih? ya. Waktu saat itu mungkin karena saking apa ya, Masih menggebu-gebu menggebu-gebu gitu kan, semangat ya? keucap saya tidak akan menyelesaikan kuliah kalau Banten belum jadi provinsi waktu Itu saat itu. celetukan yang sangat berani sekali ya. Tapi alhamdulillah eh, nggak terlalu lama juga dari 99 ke 2000. Alhamdulillahnya Oktober 2000 tahun 2000 itu disahkan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Banten gitu kan. Akhirnya setelah sehari setelah diundangkan saya ngebut lagi nyari lagi dokumen-dokumen Skripsi. skripsi dan alhamdulillahnya juga bisa selesai di tahun itu gitu di akhir tahun gitu. Dalam jangka waktu Eh, ya Oktober ke akhir tahun kan cuma beberapa bulan. cepat ya, berarti ya untungnya dipermudah ya di akhir Alhamdulillah, perjalanannya. ya ini berkat teman-teman juga bantuan-bantuan teman-teman. Kalau ngetik sendiri juga kan dulu kan Lingkungan masih Pak Epi berarti support banget ya. ya karena kalau dulu kan pakai Mesin hard ketik. disk, Oh, hard disk. pakai hard disk dan pakai DOS gitu. Oke. Terus bagaimana perjalanan karir Pak Epi nih? Perjalanan karir saya di tahun 2001 saya kebetulan sempat juga di partai politik gitu kan. Saya Oh. sempat di partai politik karena waktu itu saya kebetulan di PAN waktu itu di Partai Amanat Nasional. Kita ada fraksi dulu itu DPRD Banten ada fraksi ABK, Oke. Amanat Bintang Keadilan, Oh, gabungan Amanat Bintang 3 Keadilan. partai, PAN, PBB, sama PK dulu belum PKS masih Masih Partai PK, ya masih keadilan, masih iya. Keadilan saja. Nah saya kebetulan diminta jadi staf di sana oleh ketua fraksinya. Saya Bismillah di sana dan diminta jadi untuk jadi staf dan otomatis saya juga mendaftarkan diri dari fraksi mengajukan saya sebagai pegawai di situ dan statusnya honorer. Oh, Mas, dari yang honorer berarti ya? Iya, Dari honorer. nol banget nih Pak Epi Iya, berarti nih. 2021 honorer, 2002 alhamdulillah eh, Udah dilantik. bukan dilantik, ada tes dan dinyatakan lulus. Lulus, Dan iya. kebetulan ini mungkin eh, ini juga kado terindah karena bertepatan jadi malam harinya anak pertama saya lahir. Lahir, Anak biasa nih. pertama saya lahir, eh, besokannya dapat pengumuman dibaca di media nama saya dan nomor tes saya ada gitu Wih, kan. Dan alhamdulillah itu itu hari bahagia banget ya Pak hari Epi. bahagia banget. Jadi tanggal 22 malam anak saya lah tanggal 23 Oktober anak saya lahir, tanggal 24 Oktober Ada pengumuman. pengumuman, iya. Jadi saya ingat pengumuman itu tanggal berapa karena satu hari setelah anak saya lahir gitu kan. Masih inget loh sampai detail Ya karena tanggalnya. ingatnya kelahiran anak, bukan soal pengumumannya gitu. Nah dari situ saya dari staf fraksi karena saya statusnya sudah
CPNS waktu itu Mhm. oleh sekretariat saya diminta untuk menjadi staf di Komisi C. Dulu Oke. belum Komisi Belum satu satu 2 2 3, 3 iya. masih ABC sampai Mhm. F dulu. Saya kebetulan Komisi C yang bidangnya keuangan Oh. dan yang, sering mendampingi anggota dewan ke samsat-samsat waktu itu. Dari situlah ya awal Iya. perjalanannya. Dan nggak mimpi saya jadi ke sini Heeh. gitu kan. Dulu bahkan sempat dulu air bawah tanah itu kan masih kewenangan provinsi dan saya Mhm. sempat menyampaikan ke pimpinan komisi, "Pak, gimana kalau seandainya kita sidak perusahaan?" Karena Mmm. sempat dapat informasi dari saudara yang kerja di perusahaan bahwa, di sana yang dilaporkan pajaknya cuman 5 titik, ternyata ada 7 sampai 10 titik. Akhirnya Ah. saya ngomong ke pimpinan untuk sidak ke perusahaan-perusahaan loh. Dan alhamdulillah tahun itu, PAD dari air bawah tanah Mhm. meningkat. Tapi, Mmm. sekarang air bawah tanah ini jadi kewenangan kabupaten kota, tidak lagi Mhm. jadi kewenangan provinsi, karena provinsinya, yang kewenangan provinsi itu air permukaannya, gitu Oh. kan. Dari situ CPNS, lanjut jadi ASN-nya, PNS-nya, 2010 bulan Maret saya dikasih amanah sebagai Kasubag AKD, Oke. Kasubag Kasubag ya? Alat Mhm. Kelengkapan Dewan di Mmm. Sekretariat DPRD. Mhm. Biasanya yang jadi Kasubag AKD itu paling lama 2 tahun, 2 tahun. biasanya. Kalau Bapak? Saya sampai tembus ke 5 tahun satu Wow, periode awet ya? pimpinan, Heeh. eee, sempat 5 tahun, Mhm. dari situ, eee, geser ke Kasubag Kajian Hukum di Mmm. DPRD. Di Kasubag Kajian Hukum 2 tahun, eee, kena rotasi lagi, saya di Kasubag Rapat Risalah. Mhm. Terus sampai akhirnya sekarang jadi Nah, kepala nih? dari Kasubag Rapat Risalah itu merangkap juga sebagai PLT Kabag Hukum. Mmm. Ya, saya pikir ketika ada pelantikan, saya definitif di situ karena sebagai Ah. PLT Kabag Hukum. Heeh. Tiba-tiba kebetulan waktu itu 2020 itu kan Covid dan pelantikan lewat Zoom. Mhm. Lewat Oh, Zoom, lewat Zoom ya? iya lewat Zoom, ada cuman hanya perwakilan berapa orang yang Mhm. langsung di sana, di Pendopo, kita lewat Zoom, kita nonton bareng-bareng. Saya pikir juga, kok dibacakan di UPTD PPD Pandeglang Bapenda Provinsi Banten, berarti ini samsat. Ini kita semua, kaget gitu kan. Oke. "Pak, kok nggak di sini?" "Ya nggak tahu ya, SK-nya di Heeh. sana," gitu kan. Jadi begitulah ya Iya. perjalanannya ya. Oke nih kita beralih dari bagaimana profil seorang Pak Epi ini, teman-teman sobat Ekbis sudah pada tahu, dan karena ini di Pandeglang ya, bisa nggak Pak, diceritakan bagaimana kondisi umum wilayah Pandeglang ini seperti apa gitu ya? Khususnya masyarakat Pandeglang nih kayak gimana nih terhadap patuh pajak? Iya iya. Kalau bicara, eee, apa, kultur, geografis, Mhm. di Pandeglang ini berbeda dengan, eee, UPT-UPT yang lain. Mungkin yang kalau yang hampir-hampir mirip ini UPT Rangkas dan Oh iya, Malingping, mungkin masih ini mirip-mirip ya, mirip-mirip mirip-mirip nih, ya mirip-mirip daerah-daerah daerah selatan ini sana. ya? Mhm. Karena kita, luas, wilayahnya juga lumayan, Mhm. sampai ujung kulon sana gitu Betul kan. betul. Kita, eee, ya sosialisasi, kita pendekatan juga, makanya ketika di sini kan, masyarakat ada yang dari hasil bumi gitu kan Iya. pendapatannya gitu kan ketika, panennya berhasil dia punya kendaraan dia bayar pajak, kalau panennya Mhm. gagal mereka juga kan, Nah ini boro-boro yang buat berbeda bayar, dari UPT iya, lainnya ya? Heeh. boro-boro buat bayar pajak, buat makan aja karena gagal panen, Heeh. ya. Apalagi kemarin kan sempat El Nino gitu kan, ada Iya. kemarau juga, kita agak tapi alhamdulillah walaupun begitu,
kesadaran masyarakat, ya kita sering gugah, sering, kita di media Mhm. informasikan untuk kemudahan-kemudahan, kita juga mendekatkan diri dengan beberapa kendaraan sampling kita Ah, kita di Cibaliung, kita standby-kan gitu kan beberapa hari di sana, terus di kecamatan mana lagi yang di, ujung-ujung, gitu. jadi pada kesimpulannya, karakteristik masyarakat Pandeglang ini masih banyak yang pencahariannya dari Ya. alam, Dan ada juga terus yang unik, apa tuh? jadi ada sebagian masyarakat makanya kita terus edukasi, kita sosialisasi, Eee, ada masih pemahaman bayar pajak itu, nah ini gimana nih? eee, karena di STNK dan di TNKB ya, di plat Mhm. nomor itu kan 5 tahun, Nah, mereka pikir bayarnya 5 5 tahun tahun sekali sekali. gitu kan. Mereka nggak baca di lembar sebelahnya itu ada SKPD tadi Heeh. yang tertulis ada biaya, PKB, SW-nya gitu kan, Mmm, tidak baca itu yang berlaku, pajak itu bahwa setahun sekali gitu. Nah mhm. ini yang perlu kita edukasi ke Tapi masyarakat. apakah banyak tantangan-tantangannya nih, Pak? Ya, Dengan karakteristik masyarakat Pandeglang saat ya, ini gitu? ya yang Pasti namanya sih, pastilah ya. pasti ada ya Tapi boleh apapun. nih di-spill-spill tipis lah. Apapun, ya kita akhirnya kenapa, karena kita tahu, kendalanya seperti apa, Mhm. kita juga pendekatan, kawan-kawan kita turunkan door to door dengan cara saya bilang, selalu amanat saya ke kawan-kawan ketika melakukan door to door, pendataan dan penagihan ke Mhm. lapangan, bahkan penertiban, kendaraan atau yang disebut razia, saya tekankan ke kawan-kawan kita harus humanis, yang paling Mmm, utama humanis. betul betul. Kita coba, kalau kita beberapa kali datang ke rumahnya dengan Mhm. tambahan ini, coba cari tahu dari lewat tetangganya, hobinya apa, ajak ngobrol Wow, ini hobinya sangat gitu. humanis banget nih ya Iya, udah coba pendekatannya. pendekatannya sampai kita dapat chemistry-nya Heeh. dengan, WP gitu kan. Kadang ada juga contoh gini, kita datang itu disangka dari pihak leasing. Oh, Pak, kendaraan ini udah nggak ada, udah pindah tangan, heeh, gini macam. heeh. Nah, kita kan ada prosedur ketika emang kendaraan sudah pindah tangan, Mhm. mereka, melaporkan ke kami gitu kan bahwa kendaraan sudah tidak dimiliki Oleh lagi dan agar memblokir, ya. kendaraannya. Kenapa kita nyarankan blokir? Khawatir, pembeli kendaraan kita ini menyalahgunakan kendaraan Kendaraan yang tersebut ya? dibelinya, Mhm. gitu kan. Khawatir buat, kejahatan Iya atau betul. apalah gitu kan, Mhm. kita nggak tahu yang namanya, niat orang kita Ya akan nggak nih, bisa tebak. mhm, Ya, betul. contoh kayak kejadian Bali itu kan kelacaknya dari nomor rangka dan nomor Kendaraan plat iya. ininya ya, plat Iya. motornya. Nah, khawatirnya digunakan Heeh. seperti itu. Iya betul ya, ternyata fatal juga ya, Ya, makanya kami hal-hal kayak gitu. himbau ke masyarakat jika kendaraannya sudah pindah tangan atau sudah dijual, agar datang ke kami membuat surat pernyataan bahwa kendaraan itu sudah Mhm. dijual dan agar diblokir. Ya, Jadi supaya tidak disalahgunakan tidak salah lagi ya. gunakan. Mhm. Artinya pembeli pun gitu kan, pembeli pun, agar membalik-namakan kendaraannya. Lebih enak bayar Mhm. pajak kendaraan sendiri Iya gitu kan, betul. atas nama sendiri, Terus gitu. apalagi nih hambatan-hambatan yang dihadapi Samsat Pandeglang ini? Yang paling banyak dihadapi deh. Ini kita tadi geografis itu kadang, eee, ongkos masyarakat datang ke lokasi-lokasi Iya, pembayaran ini lebih tinggi ketimbang bayar bayar pajak. pajaknya. Iya, bayar pajaknya cuman 250 tapi Heeh. ongkosnya bisa 300 gitu kan. Ini kan Aduh. akhirnya apa yang kita lakukan, kita Mhm, mendekatkan diri, kita pasang samling ke daerah sana seminggu berapa mhm. kali gitu kan, kita ada Karena jadwal. wilayah Pandeglang kan masih Luas, Mbak, ujungnya lagi ya. luas luas. Kita ke yang di depan kantor kita aja ada, gunung, ada berapa kampung Iya di betul. sana gitu kan. Dan untuk aksesibilitas atau transportasinya juga masih kurang ya. Jadi Iya, kan agak harus kesulitan kita masyarakat. saja mendatak ke sana atau, melakukan penagihan, Mhm, itu ya teman-teman kadang kalau bawa, mobil juga
agak berat karena ada tanjakan yang Oh, tinggi, pakai iya. roda 2 Tracknya gitu. beda sama Iya, gitu. kota-kota lainnya Iya, nih. kalau kawan-kawan di kota kan ya Lurus paling lurus aja, aja, iya. paling, berhenti karena ada, Heeh. lampu merah atau apa gitu Kalau kan. ini nanjak-nanjak ya, belum lagi Iya, batu-batunya, jalan iya, rusak. iya, gitu. Oke, itu tadi tantangannya nih. Tapi Mhm. sejauh ini apakah ada program unggulan yang dicanangkan oleh Samsat Pandeglang ini nih Kalau program untuk meningkatkan unggulan, ya kita nggak berani ngomong unggulan, takut di mhm, daerah lain juga ada gitu kan. oh, Kita juga nggak berani ngomong itu unggulan. Cuman kita ada beberapa kali, dan tahun lalu, eee, kita, kerjasama dengan pihak-pihak wisata yang ada di, oh, wilayah, khusus Tanjung Kabupaten Pandeglang. ah, kan Jadi banyak ya wisata ya, Pandeglang. jadi yang sudah Mhm, kerjasama tahun lalu dan berakhir kemarin di bulan April, itu, bagi warga yang telah membayar pajak mhm. kendaraan, itu mendapatkan diskon sampai 40% menginap di Tanjung Lesung, Wow, gitu kan. Jadi cukup datang ke, Tanjung Lesung menunjukkan bahwa telah bayar bayar pajak. pajak. Dan berarti, di Samsat Pandeglang ini ada program-program diskon gitu ya? Eee, Program bukan Sebetulnya diskon sih gini, ya? kita kenapa, kita bisa melakukan itu, Mhm, kita sounding ke pihak-pihak hotel. heeh. Pihak hotel ada program apa gitu kan. Ah, Kita hanya iya. membantu mensosialisasikan program dari Mhm pihak hotel mhm. sendiri. Contoh gitu kan Jadi kayak Tanjung Lesung, kolaborasi ya? iya, Tanjung Lesung kemarin itu kan ada program sebetulnya ini programnya pure programnya Tanjung Lesung Mhm, gitu kan. Eee Weekend 30%, mhm, weekday 40%. mhm. Nah, kita ambil, kita sampaikan masyarakat bahwa ini bayar pajak, setelah bayar pajak tunjukkan ini bisa datang ke sana. Padahal kan ini kan program mereka gitu Iya, kan. Nah, jadi dengan sama-sama diuntungkan ya? iya, kita membantu mempublikasikan bahwa ini Heeh, ada. heeh, Dan betul betul. ternyata animonya lumayan gitu kan. Ah, Kunjungan ke sana juga, bertambah gitu kan. Kita juga betul PAD betul. kita juga masuk, Menarik orang sih bayar ya. pajak. Nah, ini kita akan gagas lagi dengan beberapa, eee, pengelola-pengelola. Kita sih, bahkan kita juga, eee membuka pelayanan pembayaran pajak di Tanjung Lesung gitu Oh, kan. sampai ke Tanjung Lesung nih dibuka Iya, stand-nya nih ya? iya. Jadi, kita kebetulan ada, pergantian Heeh, kasat kemarin, mhm. ternyata programnya sama gitu, hampir sama dengan Oke. kita. Kita membuat program istilahnya Sasa Holiday. Sasa Holiday. Iya. Singkatan dari Samsat Singkatan, Satplas oh, dan Sapla Samsat Holiday. oh, oke. Artinya, ini samsat dan pelayanan SIM gitu Heeh, kan, yang dilakukan pada hari libur holiday. atau di tempat-tempat Mmm. wisata, gitu. Selain itu ada kolaborasi sama pihak mana lagi nih, Pak? Kalau Atau kita mungkin ada rencana-rencana mau collab sama siapa gitu? ya kami menunggu siapa yang Iya ya, mau bergabung, dibuka nih iya ya. kita buka gitu Kita kan. sangat terbuka nih Iya. Samsat nih. Bahkan kita, setiap ada event, eee, Agustus dan Mhm, HUT Banten, mhm. memang ada salah satu dealer, roda 2 itu yang selalu, support kita gitu kan. Mmm. Bahkan dari panggung, bahkan dari karena kalau kita mengandalkan anggaran, kita susah akan di Nah ini menarik nih ya. Kita bicara tentang sarana prasarana nih Pak. mhm. Gimana nih, menurut Pak Epi deh, pandangan Pak Epi gimana sarana prasarana untuk menunjang semua program-program yang ada nih? Ya, untuk, walaupun sekarang sebenarnya sudah berjalan ya, Mhm, berjalan, ya mungkin kalau kami dikasih, tambahan unit operasional Samling, ya mungkin yang untuk ngejar wilayah-wilayah yang agak, di terdalam nih, heeh, terdalam dan naik gitu naik kan, turun batu-batu turun, gitu ya. ya mungkin kalau dikasih
standar kendaraan Hmm. ya, Samling yang ada, kita agak berat ke Medan itu. Jadi penyesuaian transportasinya ya, Ya, moda mungkin moda transportasi. spek dari kendaraan Samlingnya yang bisa menjangkau Mm-mm. ke daerah-daerah yang agak kita naik ke Yang pegunung atau treknya agak apa berat gitu. nih ya. Iya, mungkin itu kalau secara keseluruhan sih kita sudah, Heeh. apalagi dengan sistem selalu ada pembaharuan sistem kita, Iya. Sarpras kita juga mungkin ada yang masih yang pakai menggunakan PC-PC lama, kita bisa Mm-mm. ganti dengan yang baru. Ini alhamdulillah Mm-mm. tahun ini sudah dapat juga gitu kan tambahan-tambahan Alhamdulillah. itu untuk mensupport itu dari Untuk kantor mensupport Bapenda. tadi ya. Iya. Berarti sarana prasarana aman nih. Bisa Eh dikatakan aman gak nih? untuk saat ini masih aman, tapi kalau ada penambahan alhamdulillah gitu kan, karena Alhamdulillah. untuk ya kita kan kita nggak tahu karena Heeh. di kami ini kan eh yang unik menurut saya Mm-mm. selama di Pandeglang Samsat ini, ya. di sini hujan deras. Ih, hujan mulu ya kayaknya Iya, Pandeglang nih ya. nggak semua Pandeglang. Oh gitu. Di Samsat aja nih, Di di wilayah Samsat sini aja. hujan. Naik kita arah pulang, kebetulan saya pulang balik Serang Heeh. Pandeglang. Iya. Alun-alun panas. Oh gitu. Jadi di sini aja hujannya nih. Di sini hujan. Makanya kita ini kenapa? Oh, apa biar Awan biar nih. biar adem terus gitu Iya kan biar kita. adem. Nih tumbuhan tuh pada subur Iya, nih. Biar gitu. pajak-pajak Mm, mm, dari mm. bahan alam kan Iya, iya. ini. Mungkin Oke. ya makanya kadang lampu juga sering padam, yang ini yang Oh. mungkin bisa ya kalau sering padam lampu itu kan Mm-mm. otomatis alat Menghambat ya. elektronik sering Jadi sering ceprat-cepret bisa. rusak. Nah, itu Betul, betul. Jadi masih ada masih sering ya berarti di sini padam lampu ya? masih. Hmm. Makanya genset kita kita standby kan selalu kalau Hmm. misalnya mati ya kita menggunakan Nah, itu untuk genset sarana gitu. prasarananya kondisinya di Samsat Iya. Pandeglang ini. Tapi sejauh ini Pak, dari tahun ke tahun atau mungkin iya dari tahun ke tahun bagaimana realisasi pajaknya nih, penyerapan Oke. pajaknya dan yang terbarunya Untuk berapa? realisasi kita waktu tahun 2022 Mm-mm. itu PKB kita ditarget di 78 miliar. Eh, Alhamdulillah realisasi kita di Oh, 83 berarti tercapai miliar. ya, Alhamdulillah, lebih dari jadi kalau target. dipresentasikan kita Mm-mm. 106,06% Wow. pajak kendaraan bermotor Mm-mm. kita. Untuk BBN-nya itu di target 83, kita emang kita tidak tercapai waktu itu, Mm-mm. baru tercapai 69 miliar waktu Ya. 2022. Oke. Tahun 2023 2023 kita ditarget 79 miliar, 79. ya. Mm-mm. Realisasinya 80 Oh, berarti miliar. lebih dari target nih Iya, ya. Mm-mm. alhamdulillah. Jadi kalau dipresentasikan 103,20% untuk Hmm. Tapi itu PKB. turun dong ya berarti dari tahun sebelumnya. Eh ya, Apakah ada faktor-faktor ya, tertentu nih yang ya kan target kan dari pusat. iya Kalau iya. target dari pusat melihat kondisi tren kitanya eh, Hmm. apa masyarakat ya karena mungkin ya kan kemarin tuh kemarin kan ada El Nino itu. Oh iya, jadi Ya mungkin disesuaikan iya ya disesuaikan penentuan. mungkin eh, pimpinan kami melihat itu Mm-mm. kondisi bahwa ya tahun kemarin kan Ada ya ada panas yang berpanjangan kan. berkepanjangan, iya Ya kan betul. Pasti daerah itu kita akan kan mempengaruhi ya. iya Mm-mm. yang tadi di awal saya sebutkan bahwa Mm-mm. di wilayah kita banyakan juga dari Pendapatan hasil dari bumi iya gitu hasil kan, dari bumi. hasil bumi itu ketika cuaca semesta kurang mendukung juga gitu kan. Jadi hasil buminya pun jadi tidak Iya, mendukung gitu. iya gitu. Begitu. Jadi Hmm. sejauh ini selalu tercapai berarti ya target-target di Samsat Alhamdulillah, Pandeglang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tadi kan sempet disinggung nih bahwasanya salah satu
hambatannya itu adalah geografisnya gitu kan, Iya, atau jaraknya yang cukup jauh, ongkosnya iya, lebih mahal gitu kan iya, daripada pajaknya. Apakah ada solusi-solusi, mungkin ada inovasi gitu, Pak? iya, Karena kan sekarang era digital nih. iya, ya kita Gimana tuh? selain pendekatan kita dengan jadwal-jadwal Mhm, Samling, itu kan kita juga ada platform-platform digital, ada digitalnya. e-Samsat, Mhm, ada Samsat Ceria, ada Sambat Banten, oh banyak ya? ya Mhm, ada Tokped, ada Link gitu kan. Tinggal masyarakat mau menggunakan yang mana gitu kan. bener. Kita mau bayar di Alfa Indo juga kan Bisa, bisa iya betul. gitu kan. Itu untuk kemudahan-kemudahan Mhm, ini kalau ini kan program Bapenda untuk memudahkan masyarakat, tidak mmm. mesti lagi eh, repot-repot gitu Betul kan. betul. Tapi dari masyarakat Pandeglang sendiri Hmm. udah banyak belum yang membayar pajaknya melalui platform-platform kayak gitu? Atau mungkin mereka masih konvensional, datang ke kantor, antri gitu? Sudah alhamdulillah sih kalau untuk perkotaan malah Kebanyakan kebanyakan sudah mereka pakai pakai platform ya, atau platform. enggak ke Alfa gitu Iya, ya? iya. Sudah itu. Selain tadi kita pendekatan ya platform juga Mhm. banyak juga Iya, sudah yang tapi itu kan menggunakan. hasil dari sosialisasi tadi ya, Iya, iya. betul. Tapi sejauh ini apakah ada program atau inovasi baru nih yang mau diluncurkan nih? Ya yang tadi yang Sasa, Sasa oh yang Holiday itu holiday. sebetulnya kan kalaupun kita berubah nama Mhm, saja, kalau dulu kan kita hadir di Car Free Day gitu kan, di Car mmm, Free Day kita tiap minggu pagi olahraga ada, terus kita juga dengan pihak eh, apa hotel-hotel dan perusahaan kita juga hadir setiap tanggal gajian mereka gitu kan karyawannya tanggal berapa kita hadir di sana oh, untuk menjemput bola gitu oke. kan. Itu salah satu langkah supaya mereka lebih mudah gitu ya Iya, membayar karena kan pajak. ada eh, kawan-kawan kita yang bekerja di Mhm. sana itu kan mungkin lagi ada tamu, bantu Oh, ini, jadi iya. waktunya akhirnya kita dekatkan gitu Mhm kan, mhm. Jadi yang sebulan menjemput bola ya? ngejemput Mhm. bola gitu. Tapi ada ini nggak sih, Pak, hal-hal yang dilakukan supaya masyarakat nih pada taat pajak atau tidak ada tunggakan-tunggakan pajak nih? Ada Ya nggak hal-hal khusus atau upaya pendekatan aja kayak upaya-upaya yang tadi kita sih, disebutkan? upaya-upaya kita kenapa yang Mhm. tadi saya sebutkan tadi kita ada kolaborasi dengan salah satu dealer roda 2 Heeh. eh, mereka support bahkan untuk sampai door prize-nya pun disiapkan gitu Oke. kan. Jadi kawan-kawan dari Jasa Raharja dan kepolisian support, kita juga support semampu kita gitu Mhm. kan. Terus kita coba hire komunikasi dengan beberapa eh, showroom dan dealer yang Ah, ada itu berarti bantu. kuncinya kolaborasi tadi Iya, ya dan pendekatan yang yang humanis. penting kita banyak silaturahmi. Heeh, betul, Gitu. betul banget. Tadi itu ya kunci dari Iya, Samsat Pandeglang adalah iya, kolaborasi dan pendekatan yang sangat humanis. iya. Atau mungkin ada lagi nih? Cukup lah. Udah ya itu aja ya. Yang penting yang penting Iya, sih, bisa dilaksanakan dengan baik dan iya, kuncinya maksimal itu. gitu kan sebenarnya. Oke deh kalau gitu, kita sudah di penghujung waktu nih Pak Heeh. Epi. Oh, Nanti cepet kita amat ya. ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman mau mendengar dulu nih closing statement-nya dari Pak Epi kepada masyarakat atau sobat Iya. ektis yang nonton di rumah. Oke, sobat Exbis yang berbahagia dan mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan Amin. dimurahkan rezekinya. Ketika Amin. rezekinya berlimpah, ingat bayar pajak. Iya, Karena pajak bukan untuk kami saja, gaji kami yang sebagai petugas dan pegawai provinsi, tapi pajak saudara-saudara sekalian ini untuk kembali lagi pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan lain-lain mhm. untuk pembangunan Provinsi Banten. Jadi dari rakyat untuk rakyat, Kembali gitu. lagi ke rakyat. Betul. Oke, itu dia bincang-bincang kita hari ini bersama bersama Pak Epi. Terima kasih banyak Pak Epi. Sama-sama. Saya Syifa Yasmin pamit undur diri dan sampai jumpa.